ini Pak Aep akan melaksanakan praktek coaching ya, terhadap seorang coaching bernama Pak Aep Katam. Sebelum Pak Aep melakukan praktik coaching ini, ada beberapa hal yang mungkin saya sebagai observer ini bertanya kepada Pak Aep. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kegiatan coaching yang akan Pak Aep lakukan ini, rubrik penilaiannya yang akan dilakukan itu seperti apa Pak Aep? Nanti saya, makasih Pak sebelumnya. Nanti saya pada saat melakukan proses coaching terhadap coaching Pak Haji Katam, nanti saya akan menamakan tentang langkah-langkah tahapan tirta Pak. Oh iya, Tirta ada tujuan, ada tahapan identifikasi, ada tahapan rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Oke, berarti Pak Aep nanti akan melakukan coaching dengan metode tirta ya, Iya, Pak Aep? iya. Nah, untuk selanjutnya bagi Pak Aep sendiri sebagai coach, mungkin kompetensi yang ingin Pak Aep gali atau yang ingin Pak Aep kembangkan apa dalam kegiatan kali ini? Ya, nanti pada saat kegiatan ini nanti saya akan ingin menggali mendapatkan permasalahan-permasalahan yang ada di coaching Pak. Jadi ingin mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Ya. oleh seorang coach. Ya. Mungkin dengan apa untuk menggalinya? Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali Pak Haji Katam nanti pada saat itu. Nah, kemudian ini satu lagi ya Pak Aep, kira-kira indikator pencapaian yang ingin Pak Aep lakukan. Tadi kan Pak Aep ingin menggali masalah yang ada pada coaching. Kira-kira indikator pencapaiannya apa Pak Aep? Indikator tercapainya setelah saya melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, harapan saya ya bisa menggali permasalahan yang ada di Pak Haji Katam Pak. Dengan alur tirta tadi. Iya, alur tirta tadi itu ya. Baik Pak Aep, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan ya. Ya, baik Pak Haji Katam, kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji, apa kabar, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ya. Tujuan yang ini yang ingin Bapak ceritakan terhadap yang disampaikan atau ceritakan terhadap saya, kira-kira permasalahan apa Pak? Ya, permasalahan nanti pembelajaran di semester 2 Pak, semester genap gitu. Karena mungkin saya sebagai pembelajar, sebagai pendidik ingin nanti mungkin ada perubahan-perubahan dalam metode belajar gitu ya. Karena banyak siswa yang jenuh gitu ya, jenuh dalam belajar begitu. Saya pun banyak mengeluh juga terhadap pembelajaran nanti untuk semester 2 ini. Jadi bagaimana mungkin saya harus melakukan hal itu. Jadi Bapak itu ingin ada perubahan dalam semester 2 ini dengan memberikan pembelajaran dengan strategi bagaimana caranya menghilangkan kejenuhan di siswa. Betul. Ya. Terus sampai saat ini usaha yang Bapak udah lakukan apa Pak? Untuk ini tahapan-tahapan rencana Bapak ini, tahapan yang sudah dilakukan sama Bapak? Ya memang harapan saya memang masih mungkin menggunakan metode-metode yang lama ya hal itu, tapi metode baru pun saya sudah pelajari, tapi masih tetap saja siswa itu masih mengalami kejenuhan dalam situasi belajar. Berarti Bapak udah melakukan gitu? Kapan Ya. Pak dilakukannya? Dilakukannya beberapa minggu yang lalu sebelum semester 1 ini, tapi masih tetap anak itu jenuh di dalam kelas gitu. Terus kira-kira yang sudah Bapak tadi lakukan itu ada lagi nggak Pak yang bisa membuat Bapak mengadakan perubahan? Tadi kan udah gagal nih Ya. masih ada lagi nggak usaha Bapak yang langkah berikutnya gitu yang bisa mendapatkan ada perubahan gitu kan langkah Ya, strategi
strategi yang lainnya, ya bukan strategi saya yang lainnya. begitu. Mungkin untuk semester 2 masih dalam pikiran saya itu banyak strategi mungkin ya. Ada pola learning, ada diskusi, ada games begitu ya, metode-metode seperti itu mungkin belum saya lakukan gitu. Ya, seperti itu ya, jadi pembelajaran masih melakukan seperti dulu gitu. Tapi ini mungkin karena mungkin kita belum tahu ya ada ice breaking gitu ini, jadi inilah mungkin kejenuhan siswa begitu ya, ini kejenuhan siswa yang dilakukan oleh saya begitu ya. Baik Pak, kira-kira menurut tadi rangkaian kedua ide dengan menggali berinovasi dengan kreativitas adanya pembelajaran dengan mencampurkan menambahkan permainan speaking itu, apakah Bapak yakin itu bisa memberikan menghilangkan kejenuhan terhadap siswa dan bisa meningkatkan perubahan pembelajaran dari semester 2? Apakah yakin Pak dengan perubahan seperti ada gini tadi? Bapak yakin? Mungkin saya yakin Pak ya, mungkin dengan metode itu atau mungkin dengan adanya awal pembelajaran speaking, kemudian di tengah juga menggunakan stop atau gimana agar siswa itu nanti tidak jenuh begitu Pak dengan adanya speaking begitu ya, karena anak minta gitu ya. Setelah itu mungkin anak bisa ya kembali untuk belajar seperti itu. Apakah hanya dengan speaking saja Pak atau dengan yang lain? Ya mungkin dengan outing class gitu ya. Berarti itu masukkan ke model ya? Ya, model pembelajaran itu model pembelajaran. Awal-awalnya model pembelajaran biasa seperti apa ya? Seperti ceramah gitu ya. Mungkin dengan pembelajaran autisme mungkin anak bisa membuat ide-ide baru gitu, untuk pembuatan kalimat gitu ya. Itu bisa dikembangkan mungkin. Kira-kira target Bapak dengan pembuatan rencana yang baru ini dalam semester 2 ini kira-kira pencapaiannya kira-kira berapa lama Pak? Mungkin bisa 2 minggu Pak. 2 minggu. Bisa 2 minggu. Target saya untuk pencapaian itu setelah mungkin libur nanti saya mungkin konsep dengan RPT yang terbaru gitu ya. Insya Allah mungkin saya bisa target 2 minggu bisa tercapai Pak. Karena mungkin dengan ice breaking anak tidak jenuh lagi di dalam pembelajaran gitu ya. Apalagi dengan menggunakan outing pass. Oke, Pak Haji Kartan, kalau seperti tadi saya dengarkan apa yang Pak Haji sampaikan ke saya, kira-kira nih Pak nih, permasalahannya termasuk ke skala berapa Pak di antara 1 sampai 10? Ya mungkin di posisi saya skala itu bisa mencapai 7. Berarti nggak terlalu ini ya, terlalu bawah ya. Bawah ya. 7 bisa nanti mesti meningkat. Skala 7 awalnya speaking mungkin nanti dengan metode lain bisa meningkat di 8, 9, ya ini 10 sih Pak. Gitu. Tapi mungkin dengan standar 7 saja saya sudah ingin mencoba begitu ya. Ingin mencoba dengan standar 7. Oke. Baik Pak Haji Kartam, tadi Bapak sudah menyampaikan skalanya sekian di antara 7. Langkah-langkah Bapak tadi sudah memberikan perbaikan nanti dengan acara merubah model pembelajaran dengan modifikasi permainan di speaking. Bagus. Langkahnya Bapak kira-kira dalam waktu 3 bulan bisa tercapai. Tapi nanti ke depan ini setelah nanti Bapak aktif tadi, bagaimana nanti kira-kiranya hal yang paling utama pada Pak Haji ini dari titik apa sih yang ingin yang ingin Pak Haji bertanggung jawabkan gitu kan ininya dalam kegiatan program ini gitu kan, kira-kira keberhasilan ini. Oh ya. Untuk ukuran rencana keberhasilan saya mungkin saya bertanggung jawabkan yaitu tentang metodenya itu lah, metodenya. Kalau seandainya keberhasilan saya di sana sampai mencapai 9, skala 9, saya mungkin bisa diterapkan begitu. Nanti akan kami sosialisasikan dengan teman-teman sejawat. Dengan metode ini mungkin anak nanti tidak akan jenuh. Oh iya. Karena anak itu kan dalam pembelajaran dalam kelas biasanya kan ribut atau gimana, ngantuk biasanya, apalagi pembelajaran terakhir mungkin menggunakan outing class pada pembelajaran terakhir atau menggunakan awalnya itu dengan ice breaking, insya Allah itu bisa tercapai tersebut. Oh, jadi Bapak memberikan beberapa tahapan-tahapan. Ya. Oke, Pak Haji Kartam, ya
saya tunggu ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang di Bapak targetkan, rencanakan ke depan mengenai perubahan untuk pembelajaran semester 2 tentang gimana caranya anak itu supaya lebih semangat lagi dengan rencana aksi Bapak mengenai perubahan program dan mendekati pembelajaran. Saya tunggu ya Pak ya sampai di mana keberhasilan Bapak, karena waktu sudah tidak cukup lagi kita bicara mengadakan diskusi ini. Saya tunggu nanti hasil dari laporan Bapak ke saya ya Pak ya. Saya ingin melihat sampai di mana keberhasilan Bapak yang tadi bicarakan dan disampaikan dari Bapak ya. Saya kira cukup Pak, kira-kira pertemuan hari ini mungkin kita bisa dilanjutkan lagi sesuai dengan waktu yang kita rencanakan ya. Makasih ya Pak Cikatap ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak telah menelpon saya. Mungkin atas pertanyaan Bapak yang sangat baik terhadap saya, sehingga saya apa yang saya pikirkan sebelumnya itu bisa mengembangkan pemikiran saya. Tadinya masih jenuh, begitu bingung bagaimana menghadapi pembelajaran nanti semester 2 atau semester genap, sehingga atas mungkin saran dari Bapak juga alhamdulillah bisa terserahkan dari saya. Mungkin ini bisa dilaksanakan dengan baik nanti semester 2. Alhamdulillah setelah Bapak menelpon saya, sehingga saya ada pencerahan dalam pikiran saya. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Pak. Insya Allah saya akan komitmen terhadap apa yang telah kita bicarakan hari ini, mungkin tentang dukungan Bapak kepada saya yang dalam pas itu seperti itu. Terima Iya, kasih. oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah Pak Aep, pelaksanaan praktik coachingnya sudah berjalan lancar. Ya. Tadi sudah Pak Aep lakukan. Bila saya tadi menyimak apa yang dilakukan oleh Pak Aep, luar biasa sekali Pak Aep. Pak Aep tadi sudah melakukan coaching dengan metode Tirta ya. Jadi tadi saya perhatikan tujuan sudah nampak, tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Kemudian juga ini masalah tadi yang di awal tadi saya bertanyakan, indikator keberhasilannya tadi sudah nampak ya. Ternyata masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Haji Tatang sudah tergali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Pak Aep lontarkan kepada Pak Tatang. Ya, jadi tadi kan Pak Aep ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, yang dapat menggali masalah pada coach itu sendiri. Nah, tadi sudah tergali, yaitu masalahnya Pak Haji Tatang ingin apa tadi Pak Aep? Ingin merubah gaya pembelajaran di semester 2 supaya anak itu tidak merasa jenuh, Ya, lebih motivasi menyenangkan pembelajarannya supaya ya, meningkat tadi sudah ini. Nah, mungkin ini hanya terakhir saja ini ya Pak Aep. Jadi tadi Pak Aep sudah berhasil mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan tujuan indikatornya tadi keberhasilannya itu dapat menggali masalah dari si seorang coach. Nah, lantas kedepannya Pak Aep, apa yang ingin Pak Aep kembangkan kembali? Kalau tadi kan ingin mengembangkan masalah pertanyaan berbobot ya, kalau kedepannya mungkin sebagai coach nanti apa yang ingin Pak Aep kembangkan? Ya, makasih Pak Irfan. Yang ingin saya kembangkan nanti posisi sebagai coach adalah saya mungkin posisi saya itu lebih ingin meningkatkan di mana saya dalam posisi itu meningkatkan Pak, meningkatkan yang lebih intensif lagi Pak. Apa yang disampaikan oleh coach itu supaya lebih bisa menangkap gitu kan, bisa menggali di dalam masalah. Baik Pak Aep, untuk praktik coaching pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah berjalan lancar. Mudah-mudahan kedepannya kita semua dapat mengatasi semua masalah-masalah yang timbul yang ada di sekolah dengan praktik coaching. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, Terima kasih Pak. Pak. Ya, selamat pagi Pak Haji, Abang. Selamat pagi Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah. Syukur Pak kalau sehat ya. Baik Bapak, Pak Haji, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek simulasi
kucing dalam alur cerita ya Pak ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Pak Haji Batam mengenai bagaimana tahapan nanti para proses penangkapan kucing ke Pak Irfan, dulu tahapan publik penilaian alur apa yang Bapak akan sampaikan Pak dalam proses kucing ini Pak. Ya, saya akan menyampaikan tentang praktek coaching ini nanti mungkin menggunakan alur kita, yaitu tujuan dulu, ya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan lain-lain itu. Nah, ini mungkin akan saya coba untuk mengidentifikasi lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching nanti. Oke, bagus. Jadi Bapak ingin menerapkan alur cerita ya Pak ya? Ya. Udah bagus Pak, tadi ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, apa yang disampaikan rasa proses kucing. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, sebagai ini bagaimana sejauh mana kompetensi yang ingin Bapak sampaikan, langkah-langkah dalam melakukan yang ingin Bapak kembangkan pada saat nanti proses kucing Pak. Ya. 3 kompetensi saya akan kembangkan untuk nanti sebagai coaching, yaitu yang pertama adalah presence, ya, untuk kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif mungkin, ya. Yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan formatif untuk coaching begitu, yang berbobot, yang berbobot. Oke, jadi mendengarkan penuh, mengenai rasa empati mungkin penuh, saya juga mendengarkan aktif juga. Oke, bagus Pak Haji ya. Yang terakhir Pak, sebelum nanti ini saya ingin yang terakhir ini Pak ya, tahapan pencapaian indikatornya itu Bapak nanti akan dilakukan seperti apa Pak? Indikator yang ingin saya capai yaitu ya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak, atau pemaparan-pemaparan yang berbobot dari identifikasi agar nanti mungkin ada sesuatu yang mungkin dalam pikiran kecil bisa terselesaikan bersama-sama, tergali oleh diri sendiri. Oke. Saya kira udah bagus Pak. Mudah-mudahan nanti pada saat simulasi praktek kucing terhadap Pak Irfan bisa berhasil berjalan dengan baik. Untuk waktu dan tempatnya saya silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi, Haji. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuma ya ada sedikit yang mengganjal Haji. Iya, ada sedikit yang mengganjal. Yang mengganjalnya ini mengenai siswa saya di kelas. Pada saat saya ceritakannya Haji, pada saat sekarang ini kan proses penilaian akhir semester sudah berjalan dengan lancar, ya, dan sekarang itu menghadapi kedepannya itu proses penilaian. Nah, sudah dinilai sebagian dari beberapa mata pelajaran siswa saya ini, ada juga beberapa siswa yang nilainya itu ada yang masih di bawah KKM. Itu yang membuat jadi saya bingung. Itu yang membuat saya galau gitu Pak Haji. Oke, dari pembicaraan kita ini hari ini, kira-kira apa tujuan dari pertemuan hari ini? Tujuan yang ingin saya capai itu Pak Haji, saya menginginkan siswa yang nilainya di bawah KKM ini meningkat di semester berikutnya. Itu jadi ingin menstabilkan kondisi siswa dalam belajarnya itu, sehingga hasilnya itu hasil penilaiannya itu tidak ada yang di bawah KKM, karena ada 5 orang yang nilainya masih di bawah KKM. Kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini apa? Dari pertemuan ini kan tadi yang saya inginkan adalah meningkatkan nilai siswa saya untuk di semester berikutnya. Mungkin langkah-langkah yang ingin saya lakukan ada beberapa langkah. Yang pertama, saya akan meminta masukan dari rekan. Kemudian juga saya akan melakukan mengidentifikasi dari profil peserta didik itu sendiri. Jadi saya ingin melihat latar belakang siswa saya. Mungkin dengan mengetahui itu yang 5 tadi, saya akan menerapkan gaya atau metode belajar seperti apa sehingga nilainya nanti bisa meningkat. Kira-kira ada hambatan tidak Pak nih ya untuk
tadi untuk dapat menghalangi Bapak Irfan tadi untuk mencapai tujuan ini ya, tujuan ini mungkin hambatan untuk mengidentifikasi profil belajar siswa ini. Ya mungkin hambatannya kendala waktu ya Pak ya, karena memang saya agak-agak ada pekerjaan lain juga, tetapi saya akan menyempatkan waktu saya, itu hambatan saya, untuk lebih dekat mengenali siswa yang terutama yang 5 itu, akan juga berkoordinasi dengan orang tua, akan lebih memperhatikan gaya belajarnya seperti apa, sehingga saya kedepannya akan lebih tepat memberikan metode belajar apa kepada 5 siswa itu, sehingga nilainya nanti ke depan bisa meningkat. Oke, mungkin Pak Irfan punya kekuatan untuk mencapai tujuan ini. Kekuatan yang saya miliki, kepercayaan diri dan keyakinan yang kuat, serta mungkin dorongan dari rekan-rekan guru juga yang mungkin saya nanti akan meminta bantuan juga kepada rekan yang lain untuk bekerja sama dalam menangani masalah yang 5 siswa ini. Ya. Untuk tercapaian ini mungkin dari skala 1 hingga 10, di mana kira-kira Pak Irfan punya posisi agar tujuan Pak Irfan ini tercapai? Untuk kondisi sekarang ini mungkin berada di posisi 7 ya Pak ya. Ya harapan saya ke depannya dari posisi 7 ini saya bisa beralih ke 8 atau 9 dengan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Langkah-langkahnya dengan mengidentifikasi profil belajar siswa yang 5 tadi dan berkoordinasi dengan orang tua juga dengan rekan guru yang lain. Dari ukuran keberhasilan tadi, kira-kira rencana apa untuk Pak Irfan ini ke depan? Kedepannya ya mudah-mudahan besok atau lusa saya akan mulai menelaah kembali tingkah laku yang 5 siswa saya tadi. Langsung saya berkoordinasi juga dengan orang tua dan saya akan meminta saran dari guru yang lain untuk barangkali ada tambahan saran dari guru yang lain mengenai masalah siswa saya tadi. Oke, mungkin di sini kira-kira Pak Irfan punya komitmen antara rencana aksi tadi yang Pak Irfan ungkapkan tadi. Komitmen Pak Irfan kira-kira untuk keberhasilan gimana? Komitmen saya yang pasti saya akan melaksanakan yang terbaik. Mulai lusa tadi ya, tadi saya berbicara lusa saya akan mulai mengidentifikasi dan mendiagnostik siswa saya yang 5 khususnya tadi akan saya fokuskan. Saya akan langsung setelah itu berkoordinasi dengan orang tuanya. Itu komitmen saya, langkah tanggung jawab saya. Oke. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Pak Irfan dalam menjaga komitmen Pak Irfan? Pertama, saya percaya ada salah seorang guru yang saya anggap senior, yaitu Bu Haji Wiwi. Mungkin beliau yang bisa membantu mengingatkan saya, menjaga komitmen saya, dan terutama juga ya pastinya saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa yang 5 tadi, akan berkunjung ke rumahnya gitu Pak. Itu yang saya ada yang mengingatkan begitu ya? Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coach ini? Nanti saya mungkin harapannya kita bisa mengobrol kembali. Saya merasa lega dan saya merasa mendapatkan pencerahan akibat dari obrolan kita ini dari awal sampai akhir. Saya tadi kan kebingungan masalah bagaimana caranya menaikkan nilai. Setelah ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lengkapin ke saya memiliki langkah-langkah jadinya Pak. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah yang akan saya ambil berhasil, dan saya berharap setelah saya melaksanakan langkah tadi, perkiraan semingguan lah Pak, saya mengharapkan ini bertemu kembali, mengobrol kembali masalah tindak lanjut tindak lanjutnya. Semoga nanti akanlah dengan langkah-langkah tadi Pak Irfan menggunakan untuk perbaikan siswa nilainya dengan nilainya, yaitu seperti diagnosis mengetahui kebutuhan siswa agar ada peningkatan dalam penilaian. Insya Allah semoga berhasil saja. Baik, terima kasih Pak atas doanya. Nanti mungkin akan dilanjutkan setelah keberhasilan Bapak di lapangan. Nanti saya akan menginginkan obrolan seperti ini lagi Pak untuk tindak lanjut ke depannya dan keberhasilan saya. Nanti akan saya laporan ke Bapak.
Saya sangat senang Pak, terima Ya, kasih terima kasih. atas waktunya Pak. Ya, ya terima kasih ya. Iya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haji Katam, Pak Irfan ya yang sudah melakukan praktek kegiatan pembelajaran coach ya. Tadi yang saya amati pada saat melakukan coach, Pak Haji Katam sudah bagus ya. Tahapan-tahapan pertanyaannya itu sudah menerapkan alur cerita ya, dari mulai tujuannya sudah jelas, identifikasi masalah. Bahkan tadi Pak Haji Katam terus digali ya permasalahan-permasalahan Pak Irfan sampai benar-benar apa yang diinginkan Pak Haji diperoleh dari kendala-kendala dari Pak Irfan itu benar-benar ketahuan gitu kan. Sehingga Pak Irfan sendiri akhirnya mendapatkan seolah-olah mendapatkan langkah-langkah untuk terobosan. Solusinya itu Pak Irfan sudah bisa memberikan tindakan-tindakan yang baik juga gitu kan, dalam permasalahan yang ada di Pak Irfan ini. Terus yang keduanya dalam alur kita tadi, selain identifikasi, rencana aksi dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya seperti memberikan pertanggungjawaban, Pak Haji Katam sudah keren ya, sudah bagus. Tadi ada kalimat terima kasih tadi refleksi tentang obrolan coach kita, gitu kan, itu udah sangat menguatkan lah, udah keren lah, gitu kan. Terus tetapi alangkah baiknya dalam coach ini apa yang ingin saya sampaikan sama rekan-rekan ini, kita semua ini tujuannya menyampaikan kegiatan coach, tapi supaya rekan kita tidak terlalu jadi berasa beban ketakutan. Alangkah baiknya gimana ya Pak Irfan yang tadi pada saat itu kita jangan sampai mengucapkan kalimat coach ya Pak ya, tidak terlalu jadi beban ya. Kalimatnya itu dialihkan diganti dengan kalimat ya di situ supaya rekan yang jadi coachnya itu tidak terlalu merasa ketakutan. Iya, terima kasih Pak. Saja. Terus indikator pencapaiannya juga sudah hebat, ada jawabannya dari matanya sudah disampaikan tadi, sudah bagus juga. Terus yang terakhir dari saya, pertanyaan-pertanyaannya juga sangat berbobot, bisa menggali permasalahan yang ada dari kucing ya. Jadi Pak Irfan ini saya salut karena macam pengalaman, jadi dia dalam menyampaikan itu rileks, kelihatannya santai gitu kan. Itu aja yang aku sampaikan Pak Irfan, terima kasih. Terakhir dari saya, mungkin pertanyaan yang kedua, kompetensi yang kedepannya yang Bapak ingin kembangkan seperti apa Pak? Ya, saya yang kedepannya itu menjadi pendengar yang aktif. Interaksi itu mungkin saya ingin mengetahui titik permasalahan dari coach itu sendiri. Jadi ingin dengan pendengar yang aktif, mungkin terfokus dan tidak ada beban untuk saya sebagai coach. Mungkin harus benar-benar fokus kepada coach. Ya. Saya sebagai coach harus benar-benar menjadi pendengar dengan apa yang ada dalam ruwetnya itu permasalahan pembelajaran di sekolah bisa titiknya bisa diungkapkan seperti itu. Jadi bisa langsung mengetahui apa yang menjadi beban coach itu sendiri. Bagus. Jadi peran coach itu selain yang tadi Bapak sampaikan itu ya, ungkapan tadi memang bagus. Ada lagi mungkin bisa peran coach juga harus bisa mendengarkan aktif secara penuh, rasanya aktif. Ya. Jadi bagaikan ibaratkan benda itu sebagai gelas yang kosong ya Pak ya. Itu harus benar bisa diisi, ditampung dengan apa yang disampaikan permasalahan dari coach ya. Jadi kehadiran penuh sebagai coach, kemudian pendengar yang aktif sebagai coach, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengetahui permasalahan-permasalahan atau mungkin yang terjadi oleh coach itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji Katam ya, sudah melakukan dengan baik sekali ya praktek pembelajaran coaching dan menerapkan alur ceritanya sudah dapat. Terus tahapan indikator pertanyaan juga sangat tadi juga dilakukan ya, mulai pertanyaan yang berbobot ya, berperan sebagai coach, mendengarkan aktif, punya rasa empati yang benar penuh, gitu kan, benar-benar melakukan riset, mendengarkan dengan ini juga, sehingga apa permasalahan dari coach Pak Irfan itu benar-benar bisa disampaikan dan bisa diselesaikan dengan baik juga
sama Pak Irfan juga gitu kan. Terima kasih Pak Haji, Pak Irfan atas praktek pembelajaran kurs hari ini. Ya, terima kasih tadi ya Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Irfan perasaan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Haji. Bapak akan berperan sebagai coach ya. Iya. Ini mungkin bagaimana rubrik nilai yang akan dilakukan untuk menjadi coach? Untuk kegiatan kali ini rubrik penilaiannya saya akan terfokus kepada alur Tirta, Pak Haji. Tetap kita ambil langkah mengenai apa? Pertama tujuan dulu kita gali apa yang ingin dicapai, ya. Kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan terakhirnya tanggung jawab. Itu yang akan menjadi patokan rubrik penilaiannya. Mungkin di sini ada 3 potensi yang Pak Irfan ingin kembangkan. Untuk kegiatan kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dari bagian identifikasi masalah. Saya ingin belajar mengembangkan atau lebih lagi mengembangkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana nanti mungkin akan bisa menggali masalah yang dihadapi oleh seorang coaching yang saya tangani. Ya. Kemudian indikator apa yang kira-kira ini tercapai seperti apa dilihat? Indikatornya ya tentu saja ketika si coach itu masalahnya tergali oleh saya, otomatis berarti pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada coach berarti itu sudah memicu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu indikator yang saya pegang gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Irfan ya. Mungkin tadi yang Pak Irfan ungkapkan tadi yaitu dari permasalahan dari segi identifikasinya itu yang Pak Irfan ungkap dari itu menggali pertanyaan berbobot itu yang ingin saya kembangkan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk menjadi ini. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya. Baik, Pak Ed, selamat pagi Pak Ed. Ya, pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ed? Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang akan kita obrolkan nih Pak Ed? Yang ingin saya sampaikan diobrolkan pertemuan hari ini ya saya mengenai kegiatan program mengisi waktu ruang kosong Pak antara jeda antara setelah selesai PAS dengan ada waktu beberapa hari seminggu kurang lebih ke proses nanti pemberian rapor semester 1 terjadi. Di sini kami saya sendiri dengan rekan-rekan yang lain mendapatkan sedikit permasalahan Pak. Iya. Mengenai untuk mengisi kegiatan di waktu kosong ini Pak, juga setelah PAS ini gitu kan. Dimana kami membuat program class meeting. Ya. Class meeting yang awalnya tadinya itu class meeting itu maunya itu setiap beberapa mata pelajaran selain di olahraga itu ada mata pelajaran yang lainnya kayak di agama, di kesenian dan di kegiatan sosial yang lainnya. Tapi di sini yang jadi permasalahannya adalah kebingungan buat saya itu adalah pihak sekolah Pak yang jadi bingung ingin saya selesaikan langkah saya harus gimana gitu Pak. Jadi pertemuan kita kali ini ternyata Pak Ed itu memiliki masalah, bukan masalah ya. Kondisinya di sekolah itu sudah melaksanakan kegiatan pas semester 1, kemudian sekarang itu mau menghadapi proses penilaian sehingga ada kekosongan waktu di siswa. Nah, lantas ingin mengisi kekosongan itu dengan kegiatan class meeting. Oke, ini Pak Ed, untuk obrolan kita kali ini kita tentukan dulu tujuannya ya. Kira-kira obrolan kita ini dari awal nanti sampai akhir
yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Aep itu apa kira-kira? Kami gini Pak, kami inginnya pelaksanaan untuk mewadahi mana minat bakat kayak anak dalam kegiatan kelas meeting ini dalam seminggu ini bisa intinya itu bisa kondusif Pak. Anak nggak terlalu bebas lah Pak ya. Jadi dengan ada kegiatan ini anak lebih bisa dikendalikan karena ada suatu program kegiatan kelas meeting. Kami ingin program ini berjalan dengan baik. Semua kegiatan bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah Pak. Karena permasalahan yang kami dapatkan setelah kami menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, katanya kegiatan ini kalau bisa seperti kegiatan yang dapat berisiko tinggi Pak, seperti contohnya kegiatan olahraga kayak memang sepak bola dan bola voli, kalau bisa di luar penyelenggaranya di luar sekolah. Ini Pak yang jadi permasalahan. Jadi masalah yang Pak Aep hadapi adalah keinginan yang berbeda antara kepala sekolah dengan Pak Aep. Ketika Pak Aep ingin melaksanakan class meeting di sekolah, ternyata kepala sekolah menginginkan class meeting itu dilaksanakan di luar sekolah. Ada beberapa kegiatan Pak, seperti sepak bola dan bola voli di luar. Sementara yang kami khawatirkan takutnya kalau di luar anak lebih sulit Pak, lebih sulit terkontrol, mengingat kan di sana itu kalau di luar sekolah itu kan takutnya ada apa-apa kita kan yang berisiko Pak. Itu. Nah lantas begini Pak Aep, pada saat kondisi sekarang ini, kondisi Pak Aep sekarang, Pak Aep kan menginginkan kelas meeting itu dilaksanakan di sekolah. Alasan Pak Aep kenapa ingin dilaksanakan di sekolah mungkin bisa diungkapkan Pak Aep? Ya kalau dilaksanakan di sekolah Pak, alasan saya itu satu, anak lebih terkontrol. Adapun nanti yang dikhawatirkan kegiatan di sekolah seperti tadi sepak bola, kegiatan olahraga, takutnya kalau di sekolah dilaksanakan di sekolah takutnya mengganggu fasilitas ketertiban atau fasilitas ya Pak ya. Itu alasan dari kepala sekolah berarti ya. Taman jadi pada rusak, banyak sampah yang berserakan. Saya kira itu hal yang bisa kita kendalikan Pak, dengan cara membuat suatu kesepakatan dengan siswa mengenai aturan pertandingannya, aturan pada tertibnya, insya Allah bisa Pak. Anak akan lebih kondusif Pak, bisa dikontrol dengan baik Pak. Kalau di luar takutnya nanti saya menjalankan di luar sekolah, takutnya nanti ada timbul permasalahan yang baru Pak. Takutnya yang namanya di luar sekolah kan kita tidak bisa mengawasi dengan kontrolnya lebih sulit ya Pak ya. Kalau misalkan dilaksanakan di luar. Di luar betul Pak. Takutnya nanti ada permasalahan, pertanyaan dari orang tua murid lah, adanya gesekan-gesekan dari luar siswa sekolah kita. Itu Pak yang saya inginkan. Di sini kan terjadi masalahnya itu kan berbeda keinginan ya. Nah, Pak Aep inginnya dilaksanakan di sekolah dengan alasan yang tadi sudah disampaikan. Nah, lantas Pak Aep sendiri memiliki gagasan apa atau strategi apa agar pelaksanaan class meeting ini bisa dilaksanakan di sekolah? Strategi yang saya sudah lakukan Pak kemarin sama tim class meeting itu, saya sudah membuat schedule rondonya Pak, jadwal pelaksanaannya dengan waktu beberapa hari ini, kurang lebih 5 hari Pak. Kami sudah membuat jadwal mulai pertandingan di bidang olahraga dan di bidang mata pelajaran yang lainnya seperti agama dan kesenian Pak. Kami sudah dipos-poskan atur jadwalnya dan program tersebut, jadwal tersebut sudah bisa diterapkan dalam waktu 1 minggu ini Pak, 5 hari ini. Saya kira tidak ada masalah Pak. Mudah-mudahan dengan pemetaan jadwal kegiatan kelas meeting ini bisa berjalan dengan baik. Terus siswa juga nanti dengan dibuat perjanjian kesepakatan dengan siswa mengenai aturan pertandingannya, tata tertib pelaksanaannya, aturan ketat sanksinya apa bila ada suatu tim, misalkan tim dari pertandingan olahraga yang melanggar, sanksinya berupa apa dalam pertandingan ya Pak ya, bukan hukuman ke siswa. Itu kan bisa diterapkan Pak. Anak insya Allah akan lebih tertib Pak, lebih terkendali. Itu langkah saya yang sudah lakukan Pak. Nah, menurut Pak Aep sendiri, berarti Pak Aep tadi sudah punya gagasan dan sudah bertindak ya, sudah melakukan suatu langkah.
langkah yang sudah Pak Ed lakukan itu atau gagasan kedepannya yang akan dilaksanakan, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 kira-kira keberhasilannya di angka berapa gitu Pak? Ya. Kalau menurut saya pribadi Pak, skala untuk keberhasilan itu paling ya saya ini tetap di angka 7 Pak. Angka 7. Angka 7 ya. Pak. Nggak terlalu ini lah, nggak terlalu berat lah Untuk sekarang gitu ya. Tapi mungkin ke depan harapannya mungkin dengan langkah tindak lanjut berikutnya Pak Ed bisa meningkatkan mungkin dari 7 nanti ke 8 atau ke 9. Iya, betul Pak. Nah, lantas kira-kira siapa yang bisa mendukung atau membantu untuk melaksanakan gagasan yang sudah Pak Ed miliki sekarang? Ya, betul Pak. Yang Yang mendukung. saya yang mendukung dalam kegiatan ini selain tadi yang saya sampaikan ke Bapak, Iya. angka yang kedua adalah saya dapat mengaktifkan peserta anak OSIS Pak. Oh iya, lewat OSIS, tadi guru sekarang anak OSIS ya. Oke. OSIS melibatkan anak OSIS dijadikan tugas-tugas untuk membantu kepanitiaan, sama juga guru-guru yang tidak menjadi wali kelas Pak. Oke. Bisa dilibatkan membantu di kepanitiaan. Saya kira ini bisa Pak, bisa dilakukan dengan baik, dan penyelenggaraan program Pasmiting ini bisa berjalan dengan baik juga. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan dari Pak Ya, Ed. ya Pak. Jadi kelas meeting ini bisa dilaksanakan di sekolah Ya. dengan tertib dan Nah. lancar. Baik Pak Ed, dari tadi kita sudah melaksanakan obrolan. Jadi dari obrolan kita tadi apa yang didapat oleh Pak Ed untuk masalah Pak Ed tadi? Ya. Yang saya dapat Pak, jadi saya sedikit dapat sedikit lega Pak, ya, karena tadi saya dengan sedikit awalnya dapat kebingungan Pak. Iya. Setelah ngobrol dengan Bapak, dapat kasih langkah-langkah gimana yang harus dilakukan. Saya dengan hasil dari obrolan ini, insya Allah mungkin besok saya mulai berjalan. Saya yakin dengan tim panitia Pasmiting, dengan bapak-bapak rekan-rekan yang sudah dikesibukan dalam pengolahan nilai pas, yang sudah jadi wali kelas dan melibatkan anak OSIS, kepanitiaan Pasmiting ini bisa saya yakin bisa Pak, dalam waktu 5 hari ini program Pasmiting bisa dilaksanakan dengan baik. Iya Pak. Baik. Dan di sekolah gitu Ya, ya, di sekolah, Pak. tidak di luar Pak. Itu kan yang diinginkan oleh Pak Ed Iya. ya, karena Jadi anak-anak yakin saya bisa kondusif Pak, bisa tertib karena berada di lingkungan sekolah gitu kan. Kalau di luar saya tidak mampu, tidak berani Pak, tidak berani. Insya Allah saya yakin kalau sekolah bisa Pak. baik. Alhamdulillah Pak Ed, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Ed dan juga bentuk tanggung jawab Pak Ed tadi 5 hari ya bentuk Ya, tanggung 5 jawabnya. hari bisa Pak, yakin, Oke, Pak. 5 hari Ya. nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, pas meetingnya bisa dilaksanakan di sekolah, anak-anak senang, dan kemudian juga kepala sekolah bisa menerima dengan melaksanakan pas meeting itu di sekolah, Ya. tidak di luar. Ya, 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 ya Pak. Baik Pak Ed, nanti mungkin untuk tindak lanjut berikutnya saya ingin tahu nanti kedepannya Pak Ed berhasil tidaknya, mudah-mudahan saya doakan berhasil Ya. keinginannya. Nanti kita mungkin bisa melakukan obrolan kembali atau pertemuan kembali Pak. Ya. Ya nanti Pak, nanti saya akan laporan ke Bapak, Iya. karena saya akan sampaikan hasil Tindak dari lanjut kegiatan ini. berikutnya. Ya, tindak lanjut pertemuan. Terima kasih Pak Irfan. Baik Pak Ed, terima kasih, saya senang sekali bisa Ya. ngobrol dengan Pak Ed. Ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Semangat Pak Ed. Ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Ed. Baik, dokter dulu. Oke, alhamdulillah ya Pak Irfan sebagai coach sangat baik sekali, sangat Iya. bagus. Ternyata setelah saya identifikasi pertanyaan-pertanyaan tematik tadi yang dilontarkan kepada Pak Ed, mungkin dari sini Bapak alhamdulillah sudah melakukan pertanggapan yang bagus sesuai dengan alur kita. Iya Pak. Begitu adanya tujuan, begitu ya, kemudian adanya identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah mungkin di sini banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bagus bisa mengungkap semua permasalahan yang tadinya rumit begitu ya dari Pak Ed, bisa alhamdulillah bisa diselesaikan bersama gitu ya.
dengan permasalahan hanya ini aja ide-ide yang baik Iya, ya. itu juga muncul dari Ya, Pak Aep. dari Pak Aep sendiri ya. Mungkin di sini Pak Aep mungkin kompetensi ke depannya yang ingin Bapak Ipan kembangkan untuk kita. Oh iya. Untuk kedepannya mungkin kalau tadi saya menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot itu yang ingin saya kembangkan. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan lebih lagi mengenai keterampilan mendengarkan, mendengarkan untuk mencari kata-kata kunci dari yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Mungkin itu Pak kedepannya kemampuan mendengarkan dengan memperhatikan kalimat-kalimat kunci gitu iya, ya, agar saya nanti bisa lebih bagus lagi. Iya, iya. Oke, kemudian indikator gimana indikator ketercapaian dari tadi itu gimana? Indikatornya tadi alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke coach itu sendiri, masalahnya jadi tergali. Iya, jadi tergali tadinya sudah Bisa terselesaikan. Ya, dan bahkan idenya muncul dari coach itu sendiri. Iya, iya. Jadi saya memancing agar si coach itu menemukan idenya sendiri atau gagasannya sendiri. Ya, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah setelah saya perhatikan pada ini alhamdulillah bisa selesai begitu ya. Mungkin nanti ide-ide dari Pak Aep bisa terlaksana begitu ya. Ya. Bisa berjalan dengan baik. Ya, semoga pada minggu ini bisa Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.